Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rawan, mahasiswa Teknik Elektro, program reguler 2 dengan NIM 41423110023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas kuis 4 dari mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen Bapak Ahmad Wahyudani STMT. Pada kesempatan ini kita diminta untuk mensimulasikan ATmega 16 dengan LCD 16x2. Nah, di sini kita akan menggunakan ATmega 16 dan LCD untuk percobaan pada latihan 1 dan pada latihan 23 kita akan menggunakan LED sebanyak 8 buah. Nah, di sini LCD akan dihubungkan pada port D dan untuk LED ini akan dihubungkan pada port C. Oke, kita akan mencoba masuk pada programnya. Oke, untuk programnya sendiri sudah ada pada modul presentasi di pertemuan 4. Nah, di sini adalah program yang harus kita buat dan kita simulasikan menggunakan ATmega 16. Selanjutnya, saya juga sudah membuat programnya pada aplikasi Atmel Studio 7. Di sini adalah saya akan sudah membuat program di Atmel Studio 7. Di sini adalah latihan 1. Nah, di sini adalah program dari latihan 1. Sudah saya buat pada latihan 1 pada Atmel Studio 7. Di sini pada program kita juga harus memasukkan library dari LCD. Nah, untuk library-nya sendiri sudah saya masukkan di sini, ada LCD.c dan LCD.h. Program diawali dengan include OVR.h, kemudian ada include buat LCD. Nah, library-nya yang tadi kita sudah masukkan. Kemudian di sini ada integer main void, dan ini adalah fungsi dari LCD. Di sini menyatakan bahwa LCD diinisialisasi bahwa display on dan cursor on. Kemudian di sini adalah perintah untuk clear screen LCD. Nah, kemudian ada LCD home. Nah, di sini untuk mengarahkan kursor pada posisi 0,0, yaitu pada baris 0 dan kolom 0. Nah, di sini kemudian LCD akan memerintahkan untuk menuliskan kata hello yang dimulai pada tadi 0,0. Kemudian pada LCD go to XY, nah di sini memerintahkan kursor untuk berada pada baris kedua kolom pertama. Di sini ada pada posisi 0,1. Kemudian LCD diperintahkan untuk menulis Unif Mercubuana. Kemudian setelah program ini saya dibuat, kita akan mengecek programnya sekaligus untuk menghasilkan file.txt. Kita akan build. Nah, jika di build, di sini sukses, tidak ada error atau WhatsApp apapun. Kemudian kita akan lanjut untuk mensimulasikan pada Proteus. Nah, di sini kita akan memasukkan programnya. Kita akan mencari. Nah, di sini tadi saya simpan di latihan 1 pertemuan 4. Di sini filenya kita cari file.txt-nya. Nah, di sini ada latihan 1 pertemuan 4.hex. Nah, kita open. Oke. Nah, kemudian kita akan jalankan. Nah, di sini akan muncul Hello Universibuana sesuai pada program tadi. Nah, kemudian untuk latihan 2 dan 3 kita akan buka lagi. Nah, di sini pada latihan simulasi LCD dan LED LED. Nah, di sini adalah rangkaiannya. Tadi juga sudah saya buat pada Proteus. Dan saya juga mensimulasikan pada hardware-nya juga. Oke, ini adalah program yang harus kita buat. Nah, ini adalah sudah dibuatkan programnya.
Kemudian kita akan buat pada Atmel Studio 7. Nah, di sini adalah program yang sudah saya buat menggunakan Atmel Studio 7. Nah, di sini ada sama dengan tadi, kita harus memasukkan library dari LCD. Di sini sudah saya masukkan. Dan program diawali dengan include APR.io.h, ada include untuk LCD, dan ditambahkan untuk define FCPU, ada include buat delay juga. Di sini ada void let 1, ada void let 2. Dan di sini pada integer main void, nah di sini ada LCD memerintahkan untuk display on dan cursor on. Kemudian sama dengan tadi, diawali dengan LCD clear screen, kemudian memerintahkan kursor untuk pada posisi home 0,0 dan menuliskan hello, kemudian memerintahkan lagi untuk menggeser kursor pada 0,1 dan menuliskan tujuan, dan kemudian delay selama 5 detik. Dan di sini adalah pernyataan bahwa pada port C akan sebagai output dan pada port C akan bernilai sini 0x.0xFF. Di sini program yang looping yaitu LED 1 dan LED 2, di mana tadi sudah dibuatkan void-nya adalah void LED 1. Di sini akan menuliskan LED pola 1, kemudian di bawahnya ada unit warna. Dan di sini pola LED-nya yaitu yang menyala pada bit 01 dan 45. Kemudian selama 5 detik, kemudian selama 5 detik delay lagi 5 detik mati, kemudian setelahnya akan menyala lagi dengan bit 23 dan 67 yang akan menyala. Kemudian akan delay lagi selama 5 detik dan LCD akan clear screen. Dan akan berlanjut pada LED 2, yaitu void LED 2. Di sini akan menuliskan LED pola 2, kemudian di bawahnya ada tulisan unit warna. Nah, di sini polanya yang berbeda, yaitu tadi pada bit 01, kemudian 45, setelahnya delay pada bit 23 dan 67. Nah, di sini pada bit 0 sampai dengan 3 akan menyala, delay 5 detik kemudian mati. Kemudian yang menyala adalah pada bit 4 sampai dengan bit 7, delay lagi, kemudian LCD akan clear screen. Nah, di sini program akan looping secara terus-menerus. Nah, kemudian setelah program selesai kita buat, kita akan membuild untuk mengecek apakah program tersebut ada error atau tidak, dan akan menghasilkan file.txt yang akan nanti kita simulasikan pada Proteus maupun pada hardware. Oke, nah, di sini akses tidak ada file atau masalah. Kemudian kita akan pergi pada simulasi Proteus kita. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Oke, mohon maaf ini error sebentar. Kita akan buka lagi. Oke. Bentar, kita tunggu dulu. Oke, kita tutup satu. Nah, di sini kita akan masukkan program yang telah tadi kita buat pada latihan 2. Latihan 23. Di sini kita masukkan sama dengan tadi, kita masukkan file.txt-nya. Oke, kita open. Ini ada T316, kita jadikan T316. Oke. Di sini kita akan jalankan. Di sini pada kondisi awal akan muncul tulisan hello Unicorn Cubana. Kemudian akan berubah menjadi sebentar. Ternyata program belum. Nah, di sini selama delay 5 detik. Di sini akan ada pola 1, ada 2 pola 5 detik, kemudian akan berpindah. Nah, di sini polanya pada LED pola 1. Kemudian setelah pola 1 selesai akan berlanjut pada LED 2, yaitu void LED 2 yang tadi telah dijelaskan. Nah, di sini polanya ada bit 0 sampai dengan 4 menyala, kemudian bergantian pada bit 4 sampai dengan bit 7 atau LED
atau LED 5 sampai dengan 8. Ini setelah LED pola 1 berjalan, kemudian LED pola 2 berjalan, akan looping secara terus-menerus. Nah, ini adalah pada simulasi pada Proteus. Kemudian kita akan mencoba simulasi pada hardware. Oke, ini seperti ini simulasinya. Coba kita akan pada hardware. Oke, coba kita akan pada hardware-nya. Nah, di sini kita akan buka Zadig dulu. Nah, di sini USB ASP-nya sudah saya masukkan. Langkah awal yaitu di sini kita harus menginstal USB ASP. Di sini ada USB ASP. Nanti di sini kita pada list lib USB Win32. Nah, di sini diinstal. Nah, saya kan karena sudah install, di sini ada tulisannya reinstall driver. Oke, kemudian kita akan menuju pada AVR Tools. Nah, di sini kita pilih sesuai prosesor yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ATIM 316. Kemudian di sini adalah nanti program yang harus kita masukkan. Nah, kemudian kita harus mengecek apakah kita sudah terhubung dengan ATmega 16 atau belum, dengan prosesor atau belum. Di sini kita ngeceknya dengan di sini. Nah, di sini muncul terdeteksi ATmega 16 dan pada hardware ketika kita klik detect, nah di sini akan muncul flash. Nah, seperti itu. Berarti sudah terhubung dengan pemrograman ini. Kemudian kita akan masukkan programnya. Oh iya, mohon maaf. Untuk simulasi pada Atmel Studio 7 ini saya akan mengedit sedikit. Di sini port C akan saya ganti menjadi port A. Karena hardware saya tidak pada keadaan yang bagus, pada port C-nya sedikit bermasalah. Jadi saya akan mengubahnya pada port A. Sini saya akan ganti pada port A semua. Nah, sini akan saya ganti pada port A. Semuanya kita ganti pada port A. Oke, kita build lagi. Nah, di sini sukses, tidak ada masalah apapun. Kemudian kita kembali lagi pada AVR Tools tadi. Oke. Nah, kita coba detek lagi. Nah, di sini sudah terdeteksi. Kita juga sudah mengset prosesor yang digunakan. Kemudian di sini ada USB ASP yang kita gunakan. Kemudian kita akan memilih filenya. Nah, kita akan coba lihat pertemuan 4, latihan 23. Di sini kita cari file .txt-nya juga. Nah, di sini kita open, kemudian kita akan program di sini. Pemrograman berjalan. Nah, di sini pemrograman berhasil. Kemudian kita akan nyalakan. Pada kondisi awal akan muncul hello Onik Mercubuana, kemudian ada LED pola 1 seperti tadi pada simulasi di Proteus. Nah, ini masih LED pola 1, kemudian akan berganti menjadi LED pola 2. Nah, ini akan looping LED pola 1, LED pola 2 akan looping. Nah, tadi untuk kondisi awal yaitu hello Onik Mercubuana hanya sekali, kemudian akan looping program antara LED pola 1 dan LED pola 2. Di sini menggunakan LCD 16x2.
Di sini ada ATmega 16. Ini USB ASP-nya. Di sini ada power dari 220 menjadi 5 volt. Nah, ini LED pola 1 dan LED pola 2 akan looping secara terus-menerus selama ATmega tersuplai oleh power. Oke, begitu. Mungkin sekian presentasi saya tentang tugas kuis 4 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.